Halo teman-teman investor, trader, dan pejuang cuan semuanya. Hari ini saya mau ajak kalian ngebahas satu pergerakan yang diam-diam, tapi dampaknya bisa gede banget. Bayangin ya, ada sebuah saham teknologi yang beberapa hari terakhir geraknya liar, volumenya besar, dan tiba-tiba muncul kabar. Pemilik pengendalinya belanja saham sampai 2,8 miliar lembar. Bukan 2,8 juta, tapi 2,8 miliar lembar saham. Saham apa itu? Inet, PT Sinergi Inti Andalan Prima Terbuka. Dan ini bukan rumor grup. Ini tercatat dalam laporan perubahan kepemilikan saham di atas 5% yang dipublikasikan. Nah, pertanyaannya, kenapa pengendali belanja sebanyak itu sekarang? Dan yang paling penting, apakah ini jadi sinyal bullish buat harga Inet ke depan, atau justru jebakan? Tonton sampai akhir, karena saya akan bahas dengan bahasa sederhana. Kronologi beritanya, fakta datanya, konteks rights issue, plus skenario pergerakan harga ke depan. Oke, kita mulai dari ceritanya. Pada laporan BI yang dirangkum oleh Infinancials, muncul nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, ini adalah pengendali Inet. Nah yang bikin heboh, kepemilikan sahamnya di Inet itu naik besar, dari 46,67% menjadi 54,93%. Caranya, mereka memborong 2,80 miliar lembar saham Inet. Transaksinya dilakukan lewat PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Dan ini penting ya, kalau pengendali sudah tambah porsi sampai segini, secara logika pasar ada dua kemungkinan besar. Mereka benar-benar percaya bisnisnya akan naik dan valuasinya murah. Atau, ada agenda besar, aksi korporasi, konsolidasi, atau penguatan kontrol menjelang event penting. Nah, biar tidak cuma ikut hype, kita kenali dulu Inet. Menurut ringkasan profil perusahaan, Inet ini fokus di layanan teknologi informasi B2B, kliennya banyak perusahaan ISP, Internet Service Provider, termasuk layanan seperti interkoneksi, colocation, akses lokal, last mile, sampai IP transit NAP. Jadi intinya, Inet ini tidak jualan aplikasi viral, tapi mainnya di infrastruktur yang dibutuhkan banyak penyedia internet. Yang menarik, sahamnya memang lagi volatil. Sekarang kita cek pergerakan harga terkini. Pertanggal 14 Januari tahun 2026, harga saham Inet ada di sekitar Rp498. Tapi, kalau kita lihat data historis beberapa hari sebelumnya, sempat Rp685. Artinya apa? Saham ini sempat naik kencang, lalu turun tajam, lalu sideways dengan volatilitas tinggi. Dan di tengah kondisi seperti ini, pengendali malah borong besar. Ini salah satu alasan kenapa berita ini jadi sorotan. Bagian paling pentingnya, terkait RIGHTSISSUE Inet. Nah sekarang kita masuk ke akar besar, yang sering jadi penyebab saham kayak gini bergerak liar. RIGHTSISSU. Beberapa sumber riset dan pemberitaan menyebut, Inet sedang menjalankan aksi rights issue dengan harga pelaksanaan sekitar Rp250. Kalau kamu masih ingat, rights issue itu sering bikin saham naik dulu, digoreng ekspektasi. Lalu turun, karena dilusi. Lalu volatil, karena perang bandarmologi. Dan karena rights issue ini menyangkut struktur kepemilikan, kontrol perusahaan, dan potensi dana besar masuk. Maka masuk akal kalau pengendali ingin mengamankan posisi dominannya. Itulah alasan kenapa pengendali beli 2,8 miliar. Skenario logisnya, sekarang kita masuk ke analisa yang paling orang cari. Saya bikin 3 skenario logis. Skenario 1, pengendali sedang mengunci kontrol. Ini skenario paling aman. Rights issue biasanya bisa mengubah porsi kepemilikan. Kalau pengendali tidak tambah saham, bisa terdilusi. Jadi mereka belanja sekarang untuk memperkuat kendali, mengamankan voting power, memastikan keputusan strategis tetap mereka pegang. Skenario 2, persiapan aksi lanjutan ekspansi. Kalau dana rights issue benar-benar dipakai untuk ekspansi agresif, maka pengendali tentu ingin memiliki porsi lebih besar sebelum valuasi naik. Skenario 3, support harga. Jelang fase volatil. Pada saham yang volatil, sering ada fase distribusi, panic sell, lalu ada akumulasi ulang. Aksi pengendali bisa juga dibaca sebagai menenangkan pasar bahwa saham ini tidak ditinggal. Tapi tetap ya, kita harus objektif. Karena pembelian pengendali tidak otomatis berarti harga akan naik terus. Proyeksi pergerakan harganya ke depan realistis. Sekarang pertanyaan terakhir, ke depan Inet kemana?
Saya akan jawab jujur dan realistis. Jangka pendek, harian mingguan. Inet masih rawan, whipsaw, naik turun cepat. Fake breakout, dan profit taking. Karena secara price action, Inet baru turun dari area tinggi 600-an ke 400 sampai 500-an. Area pantauan teknikal sederhana, support psikologis, Rp470 sampai Rp490. Resistance dekat, Rp510 sampai Rp535. Resistance besar, Rp590 sampai Rp630. Kalau tembus dan bertahan di atas 535, baru peluang momentum lanjut terbuka. Kalau jebol 470, biasanya volatilitas makin brutal. Jangka menengah, 1-3 bulan. Arah saham akan sangat ditentukan oleh realisasi rights issue, sentimen dan volume pasca aksi korporasi, serta laporan kinerja berikutnya. Pesan pentingnya, ada cara aman, ikutan Inet. Ini bagian yang harus saya tekankan. Inet ini bukan saham untuk semua orang. Kalau kamu tipe, suka scalping, berani volatilitas, dan disiplin cut loss, Inet mungkin cocok dipantau. Tapi kalau kamu investor santai yang tidak kuat saham digerakkan 10-20% cepat, lebih baik tunggu. Volatilitas reda, struktur harga stabil, dan pasca rights issue selesai. Jadi kesimpulannya teman-teman, berita hari ini intinya, pengendali Inet, abadi kreasi unggul Nusantara, memperbesar kontrol dari 46,67% menjadi 54,93%. Dengan memborong 2,80 miliar lembar saham. Di tengah situasi Inet yang volatil dan ada konteks rights issue. Kalau kamu mau, saya bisa lanjutkan part 2. Saya buatkan, peta bandar, versi simple. Skenario harga rights issue vs harga pasar. Plus strategi, buy, wait, sell yang lebih terstruktur untuk pemula. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Kamu pegang Inet atau cuma mantau? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, salam sukses.